Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan Pak Bagus. Pada hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Nah, materi ini terdapat di kelas 5 buku tematik tema 8. Nah, langsung saja kita akan belajar tentang siklus air. Adapun tujuan kenapa kita belajar tentang siklus air ini, yang pertama, untuk pengetahuannya, siswa mampu mengetahui siklus air dan manfaatnya secara benar. Yang kedua, siswa mampu membuat bagan siklus air secara benar. Nah, mampu membuat bagan ini adalah tugas yang akan kalian kerjakan untuk memenuhi kompetensi keterampilan. Nah, yang pertama adalah manfaat air. Nah, bagi manusia ada beberapa manfaat air. Yang pertama sebagai sumber kehidupan, yaitu untuk makan dan minum. Untuk makan ini kalau masak nasi kita perlu masak beras, untuk menjadi nasi perlu air. Nah, itu. Terus untuk minum ya tentu kalau kalian minum pasti minum air. Terus untuk aktivitas sehari-hari misalnya mencuci, mandi, menggosok gigi, terus apalagi yang berkaitan dengan air, nah kalian bisa cari sendiri. Terus untuk jalur transportasi. Jalur transportasi ini apa? Ya misalkan kalau kalian mau menyeberang pulau, pasti harus melewati air. Nah, itu bisa menggunakan air dengan menggunakan perahu atau sampan. Yang keempat adalah pembangkit tenaga listrik. Nah, ini seperti di bendungan-bendungan, mereka punya diesel yang digerakkan dengan air. Nah, itu akan menghasilkan listrik yang kita pakai sehari-hari. Contohnya seperti itu dan lain sebagainya. Kalian bisa mencarinya sendiri melalui internet atau melalui buku-buku, oke? Nah, yang selanjutnya bagi hewan. Yang pertama sumber kehidupan tentu. Untuk mereka minum, makan juga setelah makan, untuk membuat dedek. Seorang peternak itu harus campur air untuk dimakan ke sapi, terus menjadi habitat. Nah, menjadi habitat ini apa artinya? Ya, misalkan ikan. Nah, ikan perlu air untuk hidup. Habitat ikan adalah di sungai atau di laut. Nah, yang kedua untuk menjaga suhu tubuh. Misalkan kerbau kepanasan. Kalau kepanasan dia akan menceburkan diri ke dalam lumpur atau sungai. Nah, itu adalah manfaat air bagi hewan dan lain sebagainya dan lain-lain. Kalian cari ya seperti manfaat bagi manusia. Cari manfaat hewan sebanyak-banyaknya, manfaat air bagi hewan. Dan yang ketiga bagi tumbuhan. Yang pertama untuk fotosintesis. Ya, jelas sekali tumbuhan perlu mengolah makanannya selain menggunakan sinar matahari, yaitu dengan air. Nah, yang kedua sebagai sumber kehidupan ya tadi perlu air untuk terus tumbuh. Pengangkut zat hara dari tanah melalui akar diperlukan air untuk mengangkutnya. Yang ketiga adalah respirasi dan pergerakan tumbuhan. Biasanya tumbuhan akan bergerak menuju sumber air. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah ini adalah bagan siklus air. Yang pertama, coba kalian lihat di sini ada gunung. Ada gunung-gunung, ada sungai. Terus di sini ada kita anggap sebagai air laut. Terus di sini ada awan, ada matahari, ada panah-panah ini, dan ada hujan, ada tumbuhan. Dan di sini ada tanah. Nah, ini misalkan pantai lah. Seperti itu. Ini kita anggap sebagai sungai Mahakam ya, yang kita lihat sehari-hari. Nah, yang pertama evaporasi, transpirasi, di sini ada kondensasi,
presipitasi dan infiltrasi. Nah, mari kita bahas yang pertama. Di sini ada evaporasi, ini adanya di gambar laut, terus ada panah-panah melengkung-melengkung ini ke atas, ke awan. Maksudnya apa? Nah, evaporasi adalah proses penguapan dari air. Nah, dari air ya, entah air sungai atau danau atau laut. Nah, penguapan dari air tersebut dinamakan evaporasi, penguapan yang memunculkan titik-titik air. Nah, ya itu evaporasi, proses penguapan dari air, entah itu danau, laut maupun sungai. Yang kedua yaitu transpirasi, proses penguapan dari tanaman. Nah, ini tanaman kan menguap, memberikan uap lah. Entah tanaman kelapa sawit, rumput, atau tanaman-tanaman lain. Nah, mereka menguap. Nah, uap ini juga menjadi titik-titik air. Nah, perbedaan evaporasi dan transpirasi adalah evaporasi melalui air, sedangkan transpirasi melalui tanaman. Ya, jelas ya kalau itu. Nah, itu proses penguapan. Selanjutnya ada kondensasi. Nah, kondensasi ini adalah pengembunan. Maksudnya apa? Uap air yang menjadi uap air tadi ya, dari proses penguapan menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air ini berkumpul menjadi sebuah awan. Nah, ini dinamakan kondensasi. Uap air menjadi titik-titik air menjadi awan. Nah, selanjutnya setelah kondensasi yaitu presipitasi. Presipitasi itu apa? Presipitasi itu adalah hujan. Ya. Nah, hujan itu muncul karena uap air tadi, uap air atau awan ini naik atau bergerak. Nah, setelah bergerak, uap air atau awan ini tidak bisa menampung air lagi, menghitam dan menggumpal, yang seperti kita lihat awan hitam, dan akhirnya jatuh ke bumi. Air yang tidak bisa menampung itu jatuh ke bumi. Nah, itu hujan itu dinamakan presipitasi. Nah, yang terakhir, proses terakhir adalah infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Infiltrasi adalah masuknya air ke dalam tanah. Hujan turun ke tanah, hujan turun ke bawah mengenai tanah. Nah, dari tanah ini masuk ke dalam. Nah, ini disebut infiltrasi yang mengakibatkan siklus air tanah. Nah, untuk siklus air tanah akan kita pelajari di pelajaran minggu depan. Nah, terus siklus ini berulang terus. Nah, berulang terus yang mengakibatkan apa untuk Indonesia? Yaitu Indonesia menjadi negara dengan curah hujan yang tinggi. Nah, itu tadi Bapak sudah jelaskan manfaat air, dan ini adalah bagian siklus air. Nah, tugas kalian nanti adalah dari Bapak sendiri. Salah satunya adalah membuat bagian siklus air. Silakan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.